Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Worth it nggak? Kalau nggak worth it, untuk apa? Ngapain? Ungkapan yang mungkin anak muda yang suka berbahasa Inggris sedikit dicampur dengan bahasa Jakarta akan mengatakan hal demikian. Dan sebenarnya pertanyaan seperti itu dari dulu sampai sekarang di semua budaya ada. Apakah ada gunanya atau enggak? Apa untungnya? Sepadan enggak? Untuk apa kalau enggak? Kalau enggak ada gunanya? Untuk apa kalau ya enggak ada untungnya? Dan jikalau ini pertanyaannya berkaitan dengan iman, kasih dan pengharapan, berguna enggak? Ada enggak untungnya? Worth it enggak tetap setia di dalam kesusahan? Untuk apa saya bersusah-susah kalau enggak ada gunanya? Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan itu juga mungkin pertanyaan yang sampai sekarang masih dipertanyakan. Untuk apa setia? Untuk apa menderita? Ada nggak gunanya buatku? Ada nggak untungnya? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar renungkan apa yang terjadi di Tesalonika. Tesalonika adalah jemaat bentukan karena pemberitaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dan mungkin ini adalah jemaat perdana di mana Paulus dan Silas memberitakan Injil di sana. Masyarakat yang saat itu biasa menyembah dewa ini, dan dewa ini. Dan menurut pemahaman Yunani kuno, selalu terjadi persaingan dan peperangan antara dewa. Sehingga harus dengan sungguh-sungguh seorang keluarga atau orang-orang tertentu mengabdi kepada satu dewa. Tetapi juga harus memuja-muja dewa lain supaya tidak mendatangkan celaka buatnya. Tapi ketika Injil diberitakan, mereka menerima kabar baik. Apa itu? Bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang bahkan rela menderita, mati, bangkit. Yang artinya ada Allah yang justru memberi hidup, bukan mengancam mati, bukan mengancam celaka. Dan dia adalah Yesus. Sehingga beberapa orang yang ada di Tesalonika menjadi percaya dan berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Tetapi menjadi beriman saat itu, percaya kepada Yesus Kristus, memandang Yesus sebagai juru selamat adalah hal yang berbahaya. Mengapa? Karena buat pandangan Yunani kuno, juru selamat atau anak dewa yang bisa menjadi penyelamat hanya kaisar. Sehingga kalau percaya ada raja atau juru selamat yang lain, itu berarti mengancam kekaisaran. Sehingga jemaat yang ada waktu itu dipersekusi, dianiaya. Paulus dan Silas harus keluar dari Tesalonika supaya Injil tetap diberitakan. Tetapi ketika di tempat lain, Paulus ingat mereka dan mengutus Timotius untuk melihat keadaan jemaat di sana. Dan betapa kagumnya Paulus, Silas, dan seluruh para pemberita Injil. Jemaat di sana tetap setia kepada Kristus sekalipun dipersekusi. Ketika ditanyakan mengapa mereka tetap setia, karena buat mereka sepadan kok kesusahan kami. Bahkan lebih daripada penderitaan kami, kemuliaan yang akan kami terima. Karena Kristus Allah yang hidup, dia yang berjanji. Dan dia sudah lakukan keselamatan buat kita dulu.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bertanya-tanya ketika kita sedang mengalami kesusahan, apalagi di tengah zaman yang semakin menawarkan banyak kemudahan-kemudahan kepada kita, walaupun kita tidak sadar, mungkin sadar tidak sadar, memberi syarat kepada kita, kalau mau turut pola dengan pola dunia ini, kita akan merasa lebih dipermudah. Tetapi kalau tidak bisa turuti pola, kita akan sulit. Sebenarnya, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita sedang dibuai untuk tidak mau menderita dan susah. Dan memang gak enak rasanya kalau kita melewati penderitaan. Sehingga kalau kita bertanya, apakah sepadan untuk tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, kita sudah tahu jawabannya. Lebih daripada yang kita pikirkan, Tuhan telah berikan. Sehingga yang membuat kita susah untuk tetap setia, sebenarnya kita berpikir, kok saya menderita orang sana enggak? Kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Atau kita ngerasa, nanti nggak ada yang lihat aku, nggak ada yang ingat aku. Nggak enak rasanya seperti invisible, tidak dianggap. Atau diremehkan. Kegelisahan-kegelisahan inilah yang sebenarnya membuat kita sulit untuk menjadi setia. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kabar baik buat kita menjadi renungan buat kita. Kalaupun kita dalam kesusahan, bukan berarti Tuhan lupakan kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Timotius, kami selalu ingat kamu. Kami nggak berhenti mengingat kalian. Bahkan mengingat usaha dalam iman. Tuhan hargai kok usaha kalian, penderitaan kalian, perjuangan itu Tuhan tahu kok. Dan justru menumbuhkan kasih dan saling menolong dalam kesusahan karena tetap berpengharapan. Artinya Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah lupakan kita. Tuhan gak abai pada kita. Tuhan bukan gak peduli, tetapi justru meringat sengsara Kristus. Bukankah Tuhan sudah lakukan itu semua supaya kita tahu di dalam kesengsaraan kita punya teman. Kita punya teman yang sudah melewati kesengsaraan dan kesusahan itu dan menang, yaitu Kristus. Dia tidak menjadi binasa. Kematian pun tidak bisa menghambat atau menggenggam Kristus. Sehingga kita tahu, kesusahan apapun yang kita lalui, ujungnya bukan kebinasaan, tetapi kehidupan bersama Kristus. Oleh karena itu, tentunya sangat berarti dan bernilai untuk tetap setia dalam kesusahan. Mari saudaraku tetap teguh dalam Tuhan. Yesus adalah jawaban, Yesus adalah penggenapan akan pengharapan kita. Dan kasih-Nya yang besar tetap nyata, tetap ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, kasih Allah tidak pernah berubah pada kita. Oleh karena itu tetap teguh dalam iman. Tuhan memberkati. Shalom. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap.